Seterusnya kita lihat, khobar itu, subjek itu, atau pernyataan itu ada pembagiannya. Mubtada, maaf bukan khobar, mubtada wa aqsamhu. Mubtada, subjek atau pernyataan atau kata yang akan diterangkan, wa aqsamuhu dan pembagiannya. Pertama, mubtada itu bisa dari isim insan atau nama orang. Contoh, Rudi Mahirun. Ini nama orang kan? Rudi mubtada, Mahir khobar. Terus ada lagi, Rudi fil fasli. Rudi di kelas. Rudi mubtada, fi huruf jar namanya. Ini majrur, huruf yang harus dijarkan. Maaf, kata benda yang harus dijarkan. Ini namanya yang dua ini jar dan majrur. Dari jar dan majrur ini, nah dari sini ke sini, inilah khobarnya. Nah, jadi khobarnya dari jar dan majrur. Nah, ini mubtada'nya. Ini bisa dibalik nggak? Bisa. Fil fasli Rudi. Di kelas ada Rudi. Nah, Indonesia juga ada seperti kan, Rudi di kelas. Atau di kelas ada Rudi kan juga ada itu. Kalau Rudi di kelas, berarti Rudinya menjadi mubtada atau subjeknya. Di kelasnya keterangan tempat. Dan keterangan tempat itulah khobarnya. Kalau kita balik, di kelas ada Rudi, atau bahasa Arabnya fil faslun Rudi. Fi huruf jar. Kemudian al-faslu majrur, jar dan majrur, dan dia merupakan khobar yang posisinya di awal. Nah, Rudinya tetap menjadi mubtada walaupun nanti kita balikkan. Contohnya fil fasli Rudi. Di kelas ada Rudi, kan itu ya. Maka di kelasnya itu menjadi khobar. Sedangkan Rudi tetap menjadi mubtada. Berarti bisa dipindah dong posisinya. Kalau dia seperti itu. Kalau dia jar majrur di awalnya, maka bisa khobarnya mubtada'nya diletakkan setelah itu, dan dia tetap dia tetap menjadi mubtada, bukan dia menjadi khobar. Kemudian contohnya lagi, Rudi yadhabu ila suq. Rudi pergi ke pasar. Rudi mubtada, yazhabu fi'lun mudhari, ila huruf jar, suq majrur. Majrur itu apa? Kata benda atau isim yang harus dijarkan. Dijarkan itu maksudnya apa? Harus berbaris di bawah. Kok harus berbaris di bawah sih? Nah, majrurun afan. Karena ada huruf jar. Nah, ini namanya harful jar. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Ini mubtada. Kita preteli satu-satu, yazhabu fi'il mudhari', huruf jar, majrur. Belum ketemu sama kita khobarnya. Terus mana khobarnya? Dari kata yazhabu ila suq menjadi khobar untuk mubtada'nya Rudi. Oke. Kemudian mubtada itu bisa dari ismul makan, nama tempat. Contoh, Jakarta muzdahimatun. Jakarta itu macet. Jakarta mubtada, muzdahimatun khobar. Ini dari yang zohir semuanya. Yang zohir itu maksudnya apa? Nampak jelas tulisannya Rudi, kemudian Jakarta, ya kan? Atau belum ada kata kanti gitu loh ya. Kemudian ismul hayawan, nama hewan jadi mubtada. Contohnya al-qittu tahtal maktabati. Kucing di bawah meja. Kitu menjadi mubtada, ya kan? Kalau nama orang tuh nggak pakai alif lam, dia nama tempat nggak pakai alif lam. Kalau nama hewan pakai alif lam, ya kan? Tahta di bawah, keterangan tempat, zorof makan namanya. Maktabi meja, jadi majrurnya. Jadi kitu tahtal maktabi mubtada, zorful makan, kemudian majrurun. Dari tahtal maktabinya baru menjadi khobar. Kemudian lagi contoh berikutnya, kitu yakulus samak. Kucing memakan ikan. Kitu mubtada, yakulu fi'il mudhari', kemudian samak maf'ul bih atau objek.
subjek, predikat, objek. Ya kan? Jadi kitunya itu sebagai subjeknya. Kalau kita urut Indonesianya, yakulu predikatnya karena predikat itu adalah kata kerja. Samak ikan adalah objeknya. Jadi sasaran dia makan adalah ikan. Nah, ini mubtada. Kita belum jumpa khobarnya. Baru kita pretel ini fi'il mudhari', kemudian ini maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya dari kata benda. Terus mana dia khobarnya? Yang menjadi khobarnya ini nih. Yakulu samak. Yakulu samak ini adalah jumlah atau kalimat. Sama dengan ini kan? Yazhabu ila suq ini kalimat. Jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Loh, pertanyaannya lagi. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yabtada'u bil fi'li. Kalimat yang kalimat verbal, karena jumlah ismiyah itu sama dengan kalimat nominal. Kalau kalimat nominal kata benda duluan, kalau kalimat verbal kata kerja duluan. Jadi kata kerja ini dari kata kerja yakulu sampai samak menjadi khobar untuk kata-kata kitun. Ya, maka al-kitu yakulu samak mubtada'nya mana? Kitu. Khobarnya yakulu samak atau jumlah fi'liyah yang terdiri dari yakulu samaka. Seterusnya, al-kitu jamilun. Kucing itu bagus. Mubtada'nya, kemudian khobar. Ya, khobarnya dari sifat kan. Nah. Kemudian mubtada itu juga bisa dari ismul nabati. Nabati, mungkin saudara pernah mendengar kata-kata nabati ya, ricis nabati, tumbuhan. Nah, contohnya di antara tumbuhan itu tufahah, apel, hulwah, apel itu manis. Mubtada'nya tufahah, hulwah sebagai khobar. Ya, ini muannas, keterangan juga muannas. Tufahnya satu cuman apelnya, maka keterangan manisnya juga satu. Sama-sama muannas. Itu dikatakan mutabaqah, harus berkecocokan. Kemudian at-tufahatu tasqutu minas syajarati. Apel jatuh dari pohon. Mubtada'nya tufahatu. Ya. Tasqutu fi'lun mudhari'. Min huruf jar. Syajarati majrur. Belum ketemu sama kita khobarnya lagi. Terus mana yang menjadi khobar? Yang menjadi khobar tasqutu minas syajarati ini adalah jumlah fi'li. Ya, sama yang di atas. Nah, inilah dia khobarnya. Khobarnya dari jumlah fi'liyah. Khobar min. Min itu dari jumlah kalimat fi'liyah. Kalimat verbal. Ya. Kemudian seterusnya at-tufahatu 'alal ma'idati. Apel di atas hidangan. Tufaha mubtada. Ala huruf jar. Ma'idah majrur. Jar huruf jar, majrur. Tadi Ustazah bilang majrur adalah kata benda yang harus dijarkan, dikasrohkan, ya kan? Karena ada huruf jar depannya. Jadi ini sudah bertemu sama kita subjeknya atau kata yang akan diterangkan. Kemudian kata yang menerangkannya mana? Alal ma'idati. Ya, alal ma'idati ini namanya jar majrur. Jadi khobarnya dari jar majrur. Kemudian mubtada itu bisa dari ismul jamad. Benda mati. Contoh, al-qirtasu mumazzikun. Kertas itu sobek. Kertas mubtada, kertas mumazik, mazzaqa yumazziku, mumazik itu menjadi khobarnya. Khobar tidak menggunakan alif lam, ya kan? Kemudian contoh lagi. Al-qirtasu 'alal maktabi. Kertas di atas meja. Qirtasu mubtada atau subjek atau kata yang akan diterangkan. Posisinya di awal, sepanjang dia tidak nama orang, nama tempat, ya kan? Kemudian nama kota, maka dia menggunakan alif lam. Ala huruf jar, maktabi majrur. Berarti ini mubtada, alal maktabi jaran majrur menjadi khobar. Oh, ini yang tertinggal. Al-qirtasu contohnya
ada terjatuh, tersobek, melayang. Tas yaskutu, kertas itu melayang atau terjatuh dari meja. Maktabi, maaf. Yaskutu fi'il mudhari min huruf jar, maktab majrur. Jadi yang menjadi maf'ul bihnya, yang menjadi khobarnya adalah yaskutu minal maktabi. Seterusnya, mubtada itu bisa dari domir. Domir apa sih? Kata ganti, baik untuk manusia atau nanti untuk kata benda. Contoh, huwa nasitun pakai sya. Dia rajin. Huwa mubtada, ya kan? Kemudian nasyitun menjadi khobarnya. Karena ini dia tunggal, ya kan? Maka keterangannya khobarnya juga tunggal. Nasyitun. Ini muzakkar, maka ini muzakkar. Kalau dia umpamanya muannas, nanti hiya nasyitatun lagi. Nah, kita tuliskan di sini contohnya. Hiya nasyitatun. Dia rajin. Yang rajin itu siapa? Perempuan. Nasyitatun. Perempuan. Dia perempuan tuh rajin. Kenapa kita menggunakan nasyitatun? Karena untuk hiya, muannas. Huwa fil jami'ah. Dia di kampus. Huwa mubtada, subjek. Di keterangan, ya kan, fi dan huruf jar. Majrur, ya kan, jami'ahnya menjadi majrur. Di kampus keterangan tempat, tapi dia khobar atau yang menjadi penjelas atau kata yang akan menjelaskan bagaimana si huwa, ya kan. Huwa itu adalah mubtada atau kata yang akan diterangkan, kemudian fil jami'ah majrurnya, ya kan, jar dan majrur menjadi khobar. Huwa yaktubu darsa. Dia laki-laki, yaktubu sedang menulis, darsa pelajaran. Huwanya sebagai mubtada dari domir tadi kan. Kemudian yaktubu fi'il mudhari, darsanya sebagai maf'ul bih. Apa sih maf'ul bih itu? Maf'ul bih adalah objek. Kalau kita lihat di sini berarti ini subjek, predikat dan objek. Kita belum bertemu sama kita khobarnya, ya kan? Khobar itu kata yang akan menjelaskannya. Ini D-nya atau yang kata dijelaskan atau mubtada, maka yang menjadi khobarnya yaktubu darsa atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tadi adalah kata atau jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja atau sama dengan kalimat verbal. Kemudian mubtada itu bisa dari isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu kan banyak tuh. Ada hadza, terus hadhihi, terus zalika, terus tilka, huna, hunaka, maaf. Ini muzakkar, ini juga artinya hadhihi. Tapi untuk muannas zalika itu, tilka juga itu untuk muannas, untuk muzakkar. Huna ini netral. Baik muannas muzakkar. Di sini artinya. Kalau hunaka di sana. Ada lagi yang lebih jauh. Hunalika di sono kan, agak lebih jauh dia. Ini isim isyarah semuanya. Dia bisa menjadi mubtada, dia bisa menjadi khobar. Kalau dia mubtada kita contohkan gini. Hadhihi kurasatun. Berarti khobarnya tidak menggunakan alif lam. Nah, ini dari yang ma'rifah ini. Ini adalah buku tulis. Bisa kita ganti dengan hadza, bisa. Berarti kalau kita ganti dengan hadza, ininya bukan kurasatun. Contohnya hadza kitabun, zalika maktabun,
itu meja. Hazihi maktabatun, ini pustaka. Bisa juga dia isim isyarah itu mubtada itu dari isim mausul atau kata sambung. Kata sambung itu kan yang kan. Atau orang yang. Alladzi amamal fasli, yang di depan kelas. Mubtada, amama ini zorof atau keterangan tempat, ama faslinya menjadi mazrufnya atau yang di baris bawahi. Nah, ini mubtada, kemudian amamal fazri zorof dan mazrufnya atau sibhul jumlah atau anak kalimatnya menjadi khobar. Seterusnya yang terakhir ada lagi di sini contoh dari isim mausul itu juga. Isim mausul itu kan ada alladzi. Kita coba dulu urai isim mausul. Ada alladzi, terus alladzani, terus alladzina. Antum pernah mendengar kali ya membaca di Al-Quran alladzina, alladzani, kemudian allati. Ini untuk muzakkar yang di atas, ini untuk yang tunggal, untuk yang dui itu sana, untuk yang jamak lebih dari 2. Allati, kemudian allatani, kemudian allai. Ada lagi ulaika, haulai gitu ya. Nah, contohnya allati tatbahu fil madbahi umi, yang memasak di dapur adalah ibuku. Allati mubtada'nya isim mausul dan dia mubtada, ya kan? Kemudian tatbahu fi'lun mudhari, fi huruf jar, kemudian majrur. Ummi sebagai maf'ul bih dan dia mudhaf, ya kan? Kemudian ya-nya itu dhamir ya menjadi mudhaf ilaih. Kita belum bertemu di sini mana maf'ul bihnya. Ini isim mausul dan dia mubtada. Khabarnya mana? Dari sini nih. Dari tatbahu fil madbahi ummi. Ini adalah jumlah atau kalimat. Jumlah apa dia? Jumlah fi'liyah. Berarti bagaimana dong khabarnya? Dari jumlah fi'liyah. Nah, kemudian khobar itu atau bisa dikatakan yang akan menjelaskan itu ada pembagiannya. Pertama, khobar itu namanya khobar ifrad atau mufrad. Nah, kemudian gairu mufrad. Nah, gairu mufrad itu yang mufrad itu yang jelas yang kayak tadi itu loh. Alkitu jamilun, ya kan? Kemudian atufahatu hulwatun. Artinya apa? Johir nampaknya gitu loh. Enggak ada bersambung, enggak ada dia dari sibhul jumlah, tidak dari jar majrur, tidak dari dzaraf mazruf, tidak dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian khobar tersebut bisa dari ghairu mufrad atau yang mufrad, tidak yang tunggal. Contohnya dari jumlah atau dari kalimat. Bisa dia dari jumlah ismiyah, bisa dia dari jumlah fi'liyah. Bisa khobarnya itu dari kalimat nominal itu sendiri, atau bisa dari kalimat verbal. Contohnya, kalau khobarnya, kalau kata yang akan menerangkannya itu dari jumlah ismiyah, dari kalimat nominal adalah Muhammad huwa alimun. Muhammad, nama orang ya kan, ismul insan, dan dia mubtada. Huwa, domir, ya kan? Terus dipakai apa dia? Apakah di sini khobar? Belum lagi khobar, ya kan? Kemudian alimun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada mubtada'nya, ini lagi khobarnya lagi. Nah, maka dari sini domir yang dia posisinya sebagai mubtada dan alimun yang dia sebagai khobar, dari huwa alimun ini sudah kalimat lagi dia. Kalimat apa dia? Jumlah ismiyah. Nah, maka dengan demikian
mubtada dari nama orang atau ismul insan, kemudian khobarnya mana? Jumlah ismiyah. Ya kan? Kemudian apa yang khobar dari gairu mufrad itu yang berupa jumlah atau kalimat, bisa juga jumlah fi'liyah. Contohnya Muhammad la ya'budu asnama. Muhammad tidak menyembah berhala. Muhammad mubtada dari nama insan atau ismul insan. La ya'budu fi'lun mudhari yang nafyi. Ada nahyi, ada nafyi. Fi'lun mudhari nafyi. Nafyun. Artinya menidakkan itu. Terus asnama sebagai maf'ul bih. Apaan? Maf'ul bih atau objek. Maka cirinya pakai fathah, harakat akhirnya. Kita belum ketemu di sini mana khobarnya. Maka dari la ya'budu asnama, ini adalah kalimat lagi dia. Kalimat apakah dia? Atau jumlah apakah dia? Dia adalah jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Dan kalimat verbalnya inilah sebagai khobarnya. Oke. Terus bisa juga dari yang sibhul jumlah. Ya, khobar itu pertama dari jumlah, bisa sibhul jumlah. Apa sih sibhul jumlah itu? Anak kalimat. Contohnya amamata tadi kan zorof, keterangan tempat. Ya kan, zorof itu kan ada dua. Zorof makan sama zorof zaman. Kalau ini namanya zorof makan, keterangan tempat. Kalau zorof zaman, keterangan waktu. Keterangan waktu kayak sobahan, naharon, ya kan. Kemudian lailan itu contohnya salah satu. Ini namanya mazruf, yang dizorofkan, maka harakatnya jar. Barisnya akhirnya jar. Maka zorof dan mazruf ini sebut juga dengan sibhul kalimah atau sibhul jumlah atau anak kalimat, dan dia menjadi khobar untuk kata-kata Muhammad. Kemudian khobar itu bisa juga dari domir. Contoh dari domir bisa Muhammad huwa mahirun, seperti yang tadi. Muhammad huwa mahirun. Nah, ini. Kata. Mudah-mudahan antum bisa memahami sampai di sini. Semoga dapat antum mengerti dari yang kita jelaskan tadi. Oh ya, ini ada contoh sedikit dari contoh isim isyarah yang ba'idah atau yang jauh, kemudian yang disesuaikan dengan mukhatabahnya atau jumlah pada lawan bicaranya. Contoh zalikuma rojulani solihani. Zalika, kalau dia berdua kan zalikuma ya, ini mubtada. Nah, dari isim isyarah. Rojulani khobar, dan dia naktun. Solihani man'ud. Naktun itu namanya yang diberi sifat, solihani sifatnya. Kemudian bisa juga zalikum, berarti dia banyak itu. Kalau ni antuma, ni antum. Zalikum, kalau rojulun menjadi rijal, ya kan? Solihun. Nah, zalikunna berarti untuk hunna. Terus ada lagi huna, hunaka, hunalika, ini dari isim isyarah. Huna masjidun, bisa kita balik enggak? Masjidun huna, bisa. Kalau kita balik menjadi al masjidu, huna, al masjidu, huna, mana yang menjadi mubtada'nya? Huna masjidu, khobarnya huna. Nah, kalau ini huna masjidun, ini mubtada'nya dari isim isyarah. Sedangkan masjid ini khobar.
Bedanya apa? Bedanya posisinya. Jadi mubtada itu bisa dari isim isyarah, di isim isyarah itu bisa sebagai mubtada, bisa juga sebagai khobar. Kalau dia sebagai khobar, berarti isim yang sebelumnya sepanjang dia kata benda maka menggunakan alif lam. Tapi kalau umpamanya nama orang, Zaki huna, nggak perlu lagi Zaki menggunakan alif lam. Kemudian hunaka madrasatun, bisa dibalik, hunaka mubtada, madrasatunnya khobar, ya. Hunaka madrasatun mubtada dan khobar, dan hunakanya ini isim isyarah, dan sedangkan madrasatunnya isim isyarah dari mubtada, sedangkan madrasatunnya khobar. Ketika kita balik al madrasatu hunaka, berarti al madrasatu mubtada, hunakanya khobar. Hunalika tulabun, hunalika no, di sono ada para mahasiswa tuh, itu artinya ya. Hunalika isim isyarah dan dia mubtada, sedangkan to tulabun menjadi khobarnya dari yang jamak, ya kan? Ini kan jamak nih, jamak taksir. Nah, kemudian bisa juga hunalika Jakarta, atau kita balik Jakarta hunalika. Ketika kita balik Jakarta hunalika, contoh ini ya, Ustazah tulis ya. Maaf, Jakarta. Hunalika. Jakarta di sono gitu ya. Berarti ini mubtada, ini khobar. Mubtadanya dari ismul makan atau nama tempat, Jakartanya khobar dari isim isyarah. Ketika kita balik hunalika Jakarta, berarti mubtadanya dari isim isyarah, khobarnya dari nama tempat. Terima kasih pada Ananda, mudah-mudahan Ananda bisa memahami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.